Jepang. Selamat pagi. Pagi. Ya, sehat semua ya anak-anak ya. Jadi kelihatan hari ini sudah gagah-gagah, cantik-cantik semua. Dan Bapak lihat posisi meja kursinya sudah bagus, sudah rapi, sesuai dengan tempat duduknya. Baiklah, untuk lebih semangat lagi, Bapak ajak SMK Bisa. Hindu Luar biasa. mantap. Jadi sebagai seorang pemuda Hindu, Bapak harap harus punya semangat yang luar biasa, harus energi ya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, jadi itu harapan Bapak. Jadi sebelum materi selanjutnya, Bapak absen dulu ya. Regi, Hadir Pak. Rapi, Hadir Pak. Yoga, Hadir Pak. ya. Hadir Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, ternyata hadir semua ya. Ya, pada pertemuan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan wajib dari Sabang sampai Merauke sebagai tanda kebanggaan kita terhadap bangsa dan negara ini ya. Dari sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau. Silakan duduk. Ya, terima kasih ya anak-anak ya. Jadi sudah semangatnya luar biasa. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, apakah materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan minggu kemarin anak-anak sudah mengerti, memahami, sudah jelas? Jelas. Terima kasih ya, berarti anak-anak sudah memahami sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan minggu kemarin. Ya. Ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang catur warna. Ya. Subhanallah, bagiannya adalah kewajiban catur warna dalam setiap kehidupan. Sebelum Bapak jelaskan, ya, sebelum Bapak jelaskan apa itu catur warna, apakah anak-anak di sini ada yang tahu apakah itu catur warna, gambarannya itu seperti apa? Yang dengan catur warna itu apakah anak-anak sudah tahu? Ada yang tahu? Silakan. Saya tahu Pak. Ya, silakan Ricky. 4 profesi dan 4 pilihan hidup. Ya, benar sekali ya. Ada lagi? Sudah tahu Pak. Ya, silakan Puja. Warnanya profesi. Iya, benar ya. Pintar ya. Ada lagi? Pak. Ya, silakan Caca. Catur warna adalah 4 pilihan hidup. Ya, benar. Jadi catur warna itu adalah 4, warna itu adalah profesi atau pilihan. Ya, itu adalah berasal dari bahasa Tengkorak. Ya, yang berarti 4 pilihan hidup kita yang kita lakukan atau kita laksanakan. Jadi catur warna ini adalah 4 profesi atau 4 pilihan yang kita pilih di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan catur warna, bukan anak tahu. Nah, di dalam catur warna ini ada lagi namanya juga sudah catur, ya, catur warna. Ya, berarti ada 4 macam, ada 4 warna, ada 4 profesi, ada 4 pilihan. Apakah anak-anak ada yang tahu bagian-bagian daripada keempat itu? Ada yang? Ya, silakan. Mana? Ya, benar, Brahmana ya, betul, betul sekali, pintar. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan juga. Kesatria. Ya, benar, tepat. Nah, itu pas kedua ya. Ya, jadi Brahmana Ksatria. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Waisa. Ya, benar, pas ketiga, urutan ketiga Waisa. Ada lagi yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Andika. Sudra. Ya, Sudra. Ya, betul. Ya, jadi 4 bagian daripada catur warna itu adalah ya, yang pertama Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Jadi pas 4. Sebelum Bapak jelaskan, apakah ada yang mengerti atau ada yang tahu pengertian daripada
bagian-bagian catur warna tadi seperti bagian pertama Brahmana. Ya, ada yang tahu Brahmana? Saya Pak. Ya, silakan. Brahmana adalah orang-orang suci di dalamnya seperti Cicil dan Bakir. Iya, benar, tepat. Betul sekali ya. Jadi Brahmana itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian atau kemampuan ya di dalam memimpin suatu ritual keagamaan atau ritual upacara keagamaan ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau tanpa ada daripada profesi sebagai wisa, jadi tidak dapat kita bayangkan kalau tidak ada yang jual beras, tidak ada yang beli sawit, ya karena dari sawit kita dapat uang untuk beli beras juga. Jadi adanya keterkaitan. Jadi profesi sebagai wisa adalah sangat penting ya anak-anak ya. Jadi itu. Untuk yang selanjutnya ya, untuk yang selanjutnya yaitu hubungan catur warna dengan catur asrama ya. Ini ya. Ya. Hubungan catur warna dengan catur asrama ya. Ini ya. Itu. Sebelum Bapak jelaskan ya catur asrama itu ada yang tahu? Saya Pak, Ya silakan. hubungan Brahmana warna dengan mencari asrama dengan kehidupan sosial adalah sama-sama bergerak di bidang pendidikan dan di bidang pembelajaran sehingga mereka memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan. Ya benar. Ya. Jadi hubungannya ya hubungan catur warna dengan catur asrama itu adalah sama-sama di bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Jadi itu. Nah sebelum kita lebih dalam lagi, catur asrama itu berarti adalah catur itu bertingkat juga ya. Asrama itu adalah jenjang, berarti catur asrama itu adalah ya 4 jenjang dalam kehidupan ya bukan ya dalam kehidupan kita yang 4 jenjang ya. Di dalam 4 jenjang itu tadi dia ada bagian-bagiannya. Yang pertama disebut apa? Bagian daripada catur asrama itu? Tahu Pak, Ya silakan. Brahmacari. Ya benar. Ada lagi yang bisa menyebutkan selain Brahmacari? Ya, Grahasta. Ya benar ya. Ada lagi selain Grahasta? Selain Grahasta? Ada yang tahu anak-anak? Wanaprastha. Ya, Wanaprastha, betul. Selain Wanaprastha, ada lagi yang bisa menyebutkan anak-anak? Saya Pak, Silakan. Ditsuka. Iya, betul. Jadi dia disebut dengan biksuka atau sannyasi. Ya. Itu ada fase atau jenjangnya. Jadi fase Brahmacari ini adalah sebagai dasar ke fase-fase berikutnya, ke bagian-bagian yang termasuk bagian Grahasta, Wanaprastha dan biksuka. Ada sebagai dasar ya, sebagai dasar. Makanya di dalam fase Brahmacari ini dia memiliki hubungan juga dengan Brahmana, karena di Brahmana ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau kepintaran di dalam memimpin suatu ritual keagamaan. Dia adalah masa-masa menuntut ilmunya juga. Jadi itu anak-anak. Terus yang Grahasta, apakah ada yang tahu anak-anak pengertian dari Grahasta? Ya silakan. Adalah masa menjelang rumah tangga. Iya benar. Ya, jadi Grahasta itu adalah masa-masa berumah tangga. Ya, jadi itu yang perlu dimengerti. Ya. Terus yang bagian ketiga disebut Wanaprastha. Wanaprastha tadi ada yang bisa bantu Bapak menjelaskan apa itu Wanaprastha? Ya silakan, Andika. Wanaprastha adalah masa-masa seseorang menjauhkan diri dari duniawi. Iya, benar. Ya, benar sekali ya. Jadi Wanaprastha itu adalah masa-masa mulai menjauhkan diri dari urusan dunia ini. Ya, baiklah ya. Nah, jadi demikian yang bisa Bapak jelaskan. Jadi Bapak minta tolong untuk bekerja secara berkelompok untuk anak-anak berdiskusi dulu ya. Ya, yang dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi silakan dibentuk kelompoknya ya.
ini yang dikerjakannya, ya, yang dikerjakannya. Ya, ini anak-anak ya, ya, yang dikerjakan. Jelas ya? Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, bagi yang duluan selesai nanti bisa presentasi ke depan. Ya. Jika aktivitas luarnya kerjaan juga Pak. Ya, kerjakan juga ya. Dikerjakan juga ya. Ya, dikerjakan juga. Jadi anak-anak silakan dipahami ya. Ya, Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Ya. Masing-masing kelompok ya. Silakan diamati, dipahami, ya, karena di sini menganalisis daripada soal-soal yang di depan ya. Jadi silakan dianalisis, ya, dipahami dulu, dibaca, ya, anak ya, baru dikerjakan ya. Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok 1 ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, apabila ada yang sudah selesai ya. Silakan dibawa hasil diskusinya untuk dipresentasikan. 1 orang ya, perwakilan dari masing-masing kelompok ya, yang mempresentasikan ke depan ya. Yang di sini. Kelompok-kelompok yang lain bagi yang belum selesai silakan dikerjakan sambil memperhatikan teman-teman ya, temannya yang presentasi di depan ya. Apabila ada yang ditanyakannya ya, ya silakan itu. Sebelumnya saya ucapkan tanda selamat Ibu saya dan sujud dan adanya Tuhan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota 3 orang, yang dari saya sendiri dan nama teman saya Ati dan Andika. Saya akan membacakan hasil mempresentasikan hasil kelompok kami. Aktivitas 1. Jadi dengan mengetahui bahwa kegiatan kerja juga dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu yang mencari kelepasan, maka engkau juga hendaknya melakukan kegiatan kerja seperti dilakukan zaman dulu. Jadi sesuai dengan ajaran Caturwarna, bekerja dengan tulus tanpa pamrih sesuai dengan ajaran Caturwarna atau pilihan kita sesuai dengan profesi masing-masing, yaitu Brahmana, Ksatria, Wajra, dan Sudra. Untuk aktivitas nomor 2 mengenai Caturwarna terkait dengan kasta dan diskriminasi di masyarakat adalah bagi umat Hindu yang belum memahami ajaran Caturwarna, maka dalam bagian-bagian Caturwarna dianggap suatu perbedaan, padahal itu adalah sesuai dengan profesi kerja pilihan kita masing-masing. Maka yang belum memahami akan menjadi suatu masalah di suatu masyarakat dan akan menjadi diskriminasi dengan masyarakat lainnya. Apakah teman-teman ingin bertanya? Silakan. Saya jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi kelas itu, penerapannya bagaimana? Dalam ajaran agama Hindu, yang dimaksud dengan tulus ikhlas bekerja dengan kesadaran cinta kasih dari arti sanubari sebagai pengabdian kepala
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyerapannya adalah itikad melaksanakan korban suci secara tulus ikhlas atas dasar kesadaran dan cinta kasih dari hati sanubari sebagai pengertian yang sejati daripada Tuhan Yang Maha Esa. Yakni menurut ajaran agama Hindu merupakan suatu bentuk kewajibannya. Jelas? Kelas. Iya, terima kasih. Saya tekan cepat. Silakan duduk saja. Yang ada yang sudah selesai? Saya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan tanda selamat melatih salam sujud karena Balempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fetri Rianti. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Jadi dengan mengetahui bahwa kegiatan juga dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu yang mencari kelepasan, maka engkau juga hendaknya melakukan kegiatan kerja seperti dilakukan di zaman dahulu. Jadi sesuai dengan ajaran Caturwarna, bekerja dengan tulus tanpa pamrih sesuai dengan ajaran Caturwarna, atau pilihan kita sesuai dengan profesi masing-masing, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Dan juga seperti ajaran catur asrama yang disebut dengan biksuka atau sannyasin. Aktivitas 2. Sistem kata di Bali. Sampai saat ini umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, masih mengalami polemik. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan status sosial di antara masyarakat ini. Masalah ini muncul karena pengetahuan dan pemahaman yang dangkal tentang ajaran agama Hindu dan kitab suci Weda, yang merupakan pedoman yang paling ampuh bagi umat Hindu agar menjadi manusia yang beradab, yaitu memiliki kemampuan bergerak, bayu, bersuara, sabda, dan berpikir, dan berbudaya, yaitu menghormati sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan asal-usul keturunan, status sosial, dan ekonomi. Contoh, banyak orang terpengaruh terhadap propaganda pandangan orang-orang barat tentang kasta, padahal di Hindu, Weda, tidak ada kasta, yang ada hanya warna. Yang ada adalah warna. Apakah teman-teman ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Ya. Jelaskan maksud dengan kesetaraan itu dan penyerapannya kalian. Kesetaraan adalah di mana suatu persamaan dan tidak ada pembedaan di segi manapun, seperti berperilaku adil. Contoh penerapannya, seperti seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya secara rata tanpa membedakan kelas, dan pemilihan umum tidak menyudutkan ras atau suku bangsa tertentu. Apakah sudah jelas? Sekian, terima kasih. Demikian tadi ya, paparan dari masing-masing kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, ya, yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, ya, sudah bisa bekerja sama dengan baik, ya, sudah bagus, ya. Jadi Bapak terima kasih anak-anak Bapak, ya, pada pertemuan kita pada siang hari ini sudah bagus sekali, bisa berdiskusi. Jadi itulah harapan Bapak, ya. Jadi harus ada kerjasamanya di dalam mengerjakan suatu tugas, ya. Tugas itu harus ada kerjasama yang baik, maka bisa mendapatkan hasil yang baik juga, ya. Nah, di sini, ya. Nah, sebelum Bapak simpulkan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini, Bapak minta tolong pada salah satu siswa untuk menyimpulkan daripada apa yang Bapak sampaikan tadi. Apakah ada yang bisa
Ya silakan saja. Catur warna dan catur asrama mempunyai hubungan yang sangat erat dan terstruktur, maksudnya adalah memiliki kemampuan sesuai dengan keahliannya. Sudah? Ya. Terima kasih ya. Jadi benar sekali ya. Ya benar sekali ya. Ya. Catur warna dengan catur asrama ini adalah memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Nah, sangat memiliki hubungan ya. Sesuai dengan jenjang atau pasiennya masing-masing ya. Nah, itu anak-anak ketahui ya. Jadi itu ya. Jadi seperti apa yang disampaikan anak-anak tadi ya, intinya ya, catur asrama, catur warna ya. Catur warna apabila kita bekerja sesuai dengan profesi yang kita bisa, Bapak yakin di dalam kehidupan bermasyarakat bisa berjalan dengan lancar ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apabila sesuai dengan profesi sebagai brahmana, memimpin suatu ritual, karena sebagai pemimpin suatu ritual keagamaan sebagai brahmana juga sangat dibutuhkan. Kesatria juga bisa dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya, karena tanpa adanya dari kesatria ini ya, contoh seperti Polri, maka tanpa adanya dari profesi sebagai TNI atau Polri itu bisa terjadi kejahatan di mana-mana. Terus selanjutnya lagi, tanpa adanya dari profesi sebagai Waisa, dari mana kita mendapatkan harta benda ya, apa yang kita makan, karena dari Waisa ini yang melakukan bisnis atau perdagangan ya, profesi sebagai Waisa. Jadi dari Waisa inilah yang berjualan di pasar sehingga kita bisa beli sembako untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan rumah tangga. Jadi itu kan. Terus yang selanjutnya lagi, tanpa adanya sudra tidak bisa ya, kita mendapatkan itu, karena dari Waisa juga termasuk kesatria juga membutuhkan dari sudra yang melayani di bidang misalnya para buruh di pasar, para buruh di pelabuhan, buruh pertokoan yang bidang melayani di situ ya, termasuk juga karyawan-karyawan kantor atau karyawan perusahaan yang melayani di situ. Tanpa adanya mereka tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar, karena dari keempat profesi ini saling berkaitan, saling membutuhkan. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Terus hubungan daripada catur warna dengan catur asrama ini itu hubungannya yaitu secara vertikal dan horizontal ini sama-sama terkait ya, sama-sama di bidang ilmu pengetahuan, di bidang ilmu pengetahuan, dan di situ ya, disebutkan bersifat sangat terstruktur, perlu anak-anak pahami ya. Karena di dalam catur asrama yang pertama pada jenjang pertama ya, brahmacari masa menuntut ilmu juga ya, masa menuntut ilmu juga untuk sebagai dasar untuk fase-fase berikutnya ya, seperti grahasta, wanapita, dan biksuka atau sannyasi. Jadi itu yang perlu anak-anak pahami tentang ajaran daripada catur warna dan catur asrama. Jadi itu yang harus anak-anak pahami, sangat penting sekali. Dengan apa yang Bapak sampaikan pada siang hari ini, apakah anak-anak sudah jelas? Jelas. Terima kasih ya. Apabila anak-anak sudah jelas, ya sudah jelas sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Ya pada siang hari ini, apakah menarik? Menarik. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi itu ya yang perlu anak pahami. Kalau anak-anak sudah jelas, maka berikutnya Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan kita yang akan datang minggu depan. Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan ya, itu ya, untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, silakan anak-anak untuk kembali sesuai dengan posisinya.
Mari kita sama-sama ya. Demikian anak-anak pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya.